Sampai kepada dalil yang kelima dalam bab yang sedang kita pelajari, yaitu bab al-khauf minasyirik, bab takut kepada syirik. Kembali kita ulang, mungkin saja ada pemirsa yang baru bergabung, baru melihat dan baru mengikuti. Walaupun di sana sini kami mengetahui ada di antara antum para pemirsa Asil TV yang sudah rutin mengikuti kajian ini. Semoga istiqamah, semoga Allah kita semua diberikan keikhlasan, semoga kita semua diselamatkan daripada bahaya syirik dan diberikan kepada kita manfaat-manfaat tauhid. Semoga hati kita dipenuhi dengan tauhid sehingga benar-benar tidak ada tempat untuk syirik, kecuali hanya segelintir kecil daripada yang namanya riya yang sanggup untuk kita lawan dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena riya sangatlah berat untuk melawannya. Riya sangatlah berat untuk mengosongkan jiwa, mengosongkan hati darinya. Berat sekali. Berat sekali, saudaraku. Oleh karena itu dikhawatirkan Nabi kepada para sahabat. Siapa para sahabat? Mereka orang-orang yang dijamin surga. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan riya kepada mereka. Kalau orang-orang yang dijamin surga, Nabi mengkhawatirkan terhadap mereka riya, itu artinya untuk kita lebih parah. Kekhawatiran Nabi untuk kita lebih dahsyat. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memenuhi hati kita dengan tauhid yang membuat syirik besar tidak bisa hinggap di dalamnya, dan membuat syirik-syirik kecil semakin lama semakin mengecil, semakin lama semakin menghilang. Namun untuk hilang 100% rasanya mungkin tidak bisa. Karena kalau dikhawatirkan kepada para sahabat, apalagi terhadap kita. Dan realita kehidupan sekarang yang kita rasakan, sangat sulit menata hati untuk bisa lepas daripada yang namanya riya, yang namanya ada kesenangan, tampil lebih baik, kesenangan, bisa berbicara lebih baik, bisa ditonton lebih baik, bisa didengarkan lebih baik, bisa dilihat lebih baik. Dan semua itu bahagian yang bisa menggerogoti amal kita. Kalau kita tidak ekstra hati-hati menjaga niat itu untuk melakukannya semuanya karena Allah sang pencipta, karena Allah sang penguasa, karena Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, syirik besar paling berbahaya di permukaan bumi untuk Anda sebagai seorang muslim dan muslimah. Dia bisa mencampakkan Anda dari keislaman. Dia bisa membuat amalan Anda yang puluhan tahun membias hilang di udara tanpa bekas. Dan dia bisa menjadikan Anda orang yang tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya di akhirat kalau kesyirikan itu dibawa mati. Dan bisa menjadikan Anda haram dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Anda menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Namruz, bersama Abu Jahal, bersama Abu Lahab, bersama Umayyah bin Khalaf, bersama Ubay bin Khalaf, dan seluruh dedengkot-dedengkot kekufuran, bersama syaitan, iblis yang telah menggoda Nabi Adam dan Bani Adam. Inilah bahaya syirik. Bahaya paling besar di permukaan bumi adalah bahaya syirik. Ketahuilah wahai muslim, wahai muslimah, ketahuilah wahai mukmin, wahai mukminah, tak ada bahaya di permukaan bumi yang lebih bahaya daripada syirik besar. Oleh karena itu diutus para nabi dan para rasul semuanya untuk itu, untuk memperingatkan manusia akan mara bahaya syirik besar itu. Semua para nabi dan para rasul tanpa terkecuali. Lihat betapa besarnya. Lihat betapa dahsyatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirimkan dakwah karena dahsyatnya bahaya syirik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus berhati-hati terhadap sesuatu yang sangat berbahaya dalam diri kita, untuk diri kita. Dan ketidakhati-hatian bisa mencampakkan kita kepada kebinasaan itu. Maka orang yang tidak peduli dengan pelajaran tauhid
dan tidak peduli kepada pelajaran syirik, bisa berbahaya hidupnya. Kita mengenal sebuah kelompok besar di Indonesia yang namanya menyebar di setiap negeri dan wilayah di Indonesia, di setiap provinsi bahkan di Indonesia. Dan kita berdiskusi dengan petinggi-petingginya, kita berdiskusi dengan tetua-tetuanya. Mereka berkata, dahulu kami sangat peduli membicarakan syirik, dahulu kami sangat peduli membicarakan khurafat dan bid'ah, namun sekarang sepertinya sudah semakin hilang dari pembicaraan kami. Kepada Anda, kalau Anda merasakan itu, dan kalau Anda adalah orang yang saya maksud, walau saya tidak akan menyebutkan nama, berarti telah terjadi pergeseran besar dalam hidup Anda. Terjadi pergeseran besar dalam dakwah Anda. Terjadi pergeseran besar dalam kebaikan yang telah dimulai oleh petinggi-petinggi yang lama. Nasihat saya, kembalilah. Kembalilah kepada bahasan syirik. Kembalilah kepada bahasan tauhid, lawan daripada syirik. Kembalilah kepada bahasan menjauhi khurafat dan bid'ah. Yang dulu Anda adalah singa-singa pediumnya, kenapa sekarang diam? Yang dulu Anda adalah orang yang berkoar-koar untuknya, kenapa sekarang melemah? Kenapa sekarang agak membisu? Sebarkan kembali, hidupkan kembali. Kalau memang ada tulisan-tulisan lama dari petinggi-petinggi lama, hidupkan, semarakkan. Semarakkan bahasan syirik. Di dalam sebuah buku karya ulama Indonesia, di dalam sebuah buku karya ulama Indonesia, saya membacanya, yaitu Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau menyebut instansi Anda atau dakwah Anda adalah dakwah yang mengajak kepada sunnah. Dan di sana Buya Hamka mengatakan, saking kentalnya Anda menjalankan sunnah, Anda pun dituding Wahabi di zaman itu. Namun sekarang tudingan Wahabi kepada diri Anda sepertinya sudah hilang. Apakah karena Anda berubah dari konsep awal dakwah para pendiri-pendiri? Allahu a'lam. Tapi kalau memang terasa bahwa bahasan syirik yang dahulunya marak mulai menghilang, sepertinya ada perubahan khittah yang harus dikembalikan kepada khittah awal. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah.